Nanda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kita barengan narasumber yang keren banget. Kali ini membawa sebuah inovasi baru terkait bagaimana budidaya bunga anggrek di masa seperti ini. Asik. Ada Mbak Hananda Hutami, pemilik Anggrek Astuti Jogja. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nanda. Apa kabar Mbak Nanda? Baik Mas. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyumannya mereka seperti bunga anggrek. Saya jadi keinget bunga anggrek kalau lihat ini Mbak Nanda. Gimana kabar anggrek-anggreknya hari ini? Bagus, anggrek-anggreknya agak sedikit bingung nih Mas. Kenapa tuh? Karena cuacanya juga lagi bingung. Ya bener sih, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Betul. Itu juga menjadi salah satu triki-trikinya Mbak ya, sebagai pemilik ya. Yes. Bagaimana menjaga tetap oke, tetap bisa tumbuh dengan baik gitu. Ini anyway, Slemanis, kenapa kita datangin Kak Nanda kali ini? Karena kalau nanti Slemanis senggang boleh dibuka Instagram, langsung sekarang lihat, kepoin di Anggrek Astuti Jogja. Karena di situ keren banget. Selain budidaya anggrek, ternyata ada tempat seperti bisa buat chill gitulah ya, buat nongs, buat nugas, dan itu suasananya bener-bener asri. Aku pengen habis ini langsung ke sana, boleh? Silahkan. Itu gimana cerita awalnya kok bisa ada ide kayak gini? Karena kayaknya di Jogja nih mungkin, atau aku yang kudet ya, tapi kayaknya jarang banget ada kafe tapi tempat makan ya, tempat ngopi juga kalau nggak salah, tapi semuanya bunga-bunga gitu, anggrek. Ini idenya gimana awalnya, boleh diceritain Kak Nanda untuk teman-teman Teh Manis? Jadi awalnya tuh malah bukan kedainya, bukan kafenya, bukan makanannya, tapi emang berangkatnya dari anggreknya dulu. Jadi aku pengen bikin taman anggrek, tempat nonton anggrek, tempat beli anggrek, tapi yang kesannya nggak kebun banget gitu Mas. Jadi aku pengen kalau ada orang datang ke situ tuh langsung di kepalanya ada, oh aku pengen ngasih anggreknya ditaruh di sini, di sudut sini ruangan, di sudut sini rumah, kayak gitu. Makanya di Anggrek Astuti Jogja itu kan rumah tua. Nah itu dalamnya kami buat ada taman di dalam rumah. Oh, jadi rumahnya tua gitu ya? Rumahnya tua banget Mas. Tapi kok bisa ada ide kayak gini sih? Gimana sih keluar meletiknya itu ceritanya? Efek pandemi mungkin ya, efek pandemi. Karena kami berangkatnya pas pandemi. Jadi berangkatnya di tahun 2022. Aku mulai membangun tahun 2023 baru running. Gitu. Jadi efek pandemi yang serba sulit, nggak bisa kemana-mana. Ya udah akhirnya bikin sesuatu yang dinikmati di dalam rumah. Efek pandemi tapi menghasilkan ya. Let's say kita lihat bagaimana dinamis juga, punya kebun budidaya anggrek tapi diimbangi collabin dengan kopi ya kan, makanan seperti itu. Nah, respon masyarakat dengan adanya itu gimana menurut Kak Nanda? Banyak gak sih yang berbondong-bondong datang ke sana? Karena kita pertamanya dari sosial media ya, pasti anak-anak muda tuh banyak banget yang datang ke sana. Biasanya datang ke sana dulu, ngopi dulu, selfie, taruh di Instagram dan lain-lain gitu kan. Tapi habis itu next time-nya mereka ke sana lagi, itu mereka mulai bawa customer anggrek kita gitu. Kayak ibunya, tantenya, budenya yang suka anggrek, terus habis itu mereka bawa ke sana. Jadi mereka jadi belanja anggrek deh. Gitu. Oke, kita ngomongin anggrek deh sekarang karena jadi gimana cara kita bisa merawat bunga anggrek ini sedemikian rupa dengan adaptasi musim yang tidak menentu seperti yang tadi Kak Nanda bilang gitu. Susah nggak? Sebenarnya mitos tentang anggrek itu tanaman mahal dan tanaman susah tuh cuman mitos. Serius? Emang murah? Anggrek agak itu dekat gitu, boleh? Ya, agak anggrek itu nggak gitu mahal gitu. Okay. Anggrek itu kisarannya karena anggrek kan variannya macam-macam Mas. Banyak ya? Banyak sekali. Di Indonesia aja ada 5.000 spesies. Wow. Jadi bisa dibayangin kalau dihibridakan itu jadi bisa banyak banget silangannya dari 5.000 tersebut gitu. Dan
karena anggrek itu adalah tanaman tropis dan kita di daerah tropis juga, harusnya gampang banget dong. Ini nggak kayak nanam tulip di Sleman gitu, sulit banget nanam tulip di Sleman kan. Oke, Ini gitu. tanaman anggrek yang udah dari Indonesia gitu. Jadi harusnya taruh aja dia di tempat yang dia suka, misalkan di pohon atau di tempat yang mikroklimatnya sama habitatnya, pasti tumbuh subur. Wow, keren sih tapi. Iya, jadi memang karena kita adalah negara tropis, jadi sebenarnya anggreknya aman-aman aja ya. Emang bunga floral di musim tropis gitu ya dia ya. Betul. Kalau yang mirip-mirip anggrek apa sih? Keluarganya anggrek yang di tropis-tropis ada nggak? Bunga matahari itu juga nggak tropis? Bukan dong. Oh, enggak ya? Yang membedakan anggrek sama tanaman bunga yang lain atau tanaman general secara general itu adalah anggrek itu seringkali ditemukan epifit. Apa itu? Epifit itu dia tidak tumbuh di atas tanah, tidak tumbuh di dalam tanah, okay. tapi dia tumbuhnya biasanya menempel di pohon-pohon besar. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya anggrek terus ditanam di tanah pasti mati. Oke, di Jogja ada yang mirip kayak Mbak nggak sih? Kayak Kak Nanda nggak sih? Banyak nursery gitu. Cuman emang mereka masih agak konvensional ya, karena mereka di kebun gitu, yang benar-benar kebun gitu. Kalau di tempat kami kan emang sedikit di elevate sedikit, jadi orang masuk ke sana itu nggak berasa masuk kebun, tapi kayak berasa masuk galeri gitu. Gitu. Bisa dong aku besok bikin angkringan anggrek ya? Boleh, ayo. Nggak lucu ya? Ketawa dong. Ini sambil minum nggak apa-apa? Ya boleh, silakan minum. Aku jadi pengen bikin angkringan gitu deh. Kalau udah bikin kafe, aku bikin angkringannya aja. Lucu kayaknya nih. Boleh, anggreknya yang dijual di angkringan. Nanti ada teh anggrek gitu. Iya. Ada ya teh anggrek ya emang? Ada, tapi jenisnya susah ya? Jenis tertentu aja. Oke. Ada nggak Mbak ide bunga apa yang bisa dibikinin kayak gitu? Aku kan juga jadi pengen mencari inspirasi, barangkali saya manis juga gitu, jadi pengen kayak Mbak gitu. Selain anggrek apa? Banyak sih, karena Indonesia sekali lagi kita diuntungkan dengan daerah tropis ya, jadi nggak terlalu dingin, nggak ada salju, tanaman bisa hidup sepanjang tahun. Itu bisa jadi apa aja, aglonema bisa, anthurium bisa. Yang bagus apa? Yang bagus buat gitu-gitu tuh enaknya apa ya? Yang costnya nggak terlalu tinggi. Wih, malah curhat nih, Teh Manis. Yang costnya nggak terlalu tinggi apa? Dedaunan banyak, kita sangat kaya sama dedaunan. Gitu, aglonema bagus sekali. Aglonema ya. Kalau bunga matahari enggak berarti ya? Matahari kan dia gimana ya? Dia tuh punya season gitu. Abis satu tanaman menghasilkan satu bunganya rontok terus udah. Jadi dia nggak akan bukan perdu yang terus menerus gitu loh Mas. Boleh tahu nggak kosnya berapa kalau satu anggrek gitu rata-rata? Anggrek itu macam-macam banget. Yang paling standar deh kan macam-macam tuh. Paling standar tuh harganya 50-65. Itu satu pot ya? Satu pot. Tapi itu dalam kondisi dia kecil atau? Enggak, itu udah siap bunga. Kalau kecilnya lagi bisa 20.000. 25 gitu. Ada berapa lama sih dia ini bisa bertahan? Kalau bisa bertahan karena tanaman ya bisa tahunan ya. Bisa beratus-ratus tahun Mas. Malahan. Tergantung lagi ya. Tergantung perawatannya. Perawatan. Ribet nggak rawatnya? Sama sekali nggak ribet. Karena anggrek itu sebetulnya cuma butuh air, cahaya matahari, terus angin, sama satu lagi nutrisi. Udah itu aja dipenuhin, anggreknya pasti subur. Jadi memang kalau dibilang nggak ribet, bilangnya enggak. Jadi kita tuh karena belum tahu aja sih ya. Jadi mau ikut budidaya juga mikir 2 kali gitu ya. Anggrek itu lebih ke angon-enggon Mas. Apa tuh? Aku nggak ngerti gimana menjelaskan angon-enggon di bahasa Indonesia. Tapi angon-enggon itu lebih kepada kalau kamu punya anggrek, terus kamu sayang sama anggrek itu, kita harus lebih observan aja. Oke.
Jadi kita taruh di satu tempat gitu misalkan. Kasih dia waktu seminggu di situ. Kalau dia bahagia di situ, maksudnya. Berarti ya udah di situ gitu. Ya udah di situ aja. Tapi kalau dia agak layu, dia agak apa, coba deh dipindah tempatnya gitu. Sampai ada satu tempat yang emang dia happy gitu. Nanti dia tanpa dipupuk pun dia pasti bisa berbakti dengan bunganya yang cantik terus-menerus. Oke. Jadi memang kalau dilihat sih gimana tergantung kita itu bisa tricky ya. Tadi dapat tempat, cahaya berpengaruh nggak sih Kak? Cahaya berpengaruh. Masuk di dalam ruangan atau itu tempatnya ada anggrek di situ ya? Sekali lagi karena varietas anggrek itu banyak banget, jadi kita harus kenali satu-satu tuh. Tergantung karakteristiknya berarti ya? Ada yang harus cahaya banget, ada yang nggak gitu? Iya, kalau jenis-jenis dendro itu dia full sun full rain. Jadi ditaruh di entak-entakan sinar matahari gitu nggak apa-apa. Tapi beda sama anggrek bulan. Anggrek bulan itu cuma butuh 30% cahaya. Jadi kalau dia kebanyakan cahaya pasti gosong. Daun-daunnya itu pasti akan mengering. Jadi ini ya tergantung karakteristiknya lagi. Kalau Kak Nanda buka pelatihan gitu nggak sih anggrek-anggrek selama ini? Ada. Kita bikin kelas gitu Mas. Dimana kita tuh? Usahakan sebulan sekali di Anggrek Asli Jogja. Mau dong kapan infonya biar kita bisa tahu dari Instagram itu ya? Iya. Siapa tahu aku bisa bikin kan di Bantul. Di deket rumah aku. Bisa banget, Bantul bagus banget Mas. Bagus gak? Bagus banget karena Jangan kan gitu ah. Iya, sawahnya masih luas. Berarti anginnya kan sangat los gitu. Terus sebenarnya yang agak tricky itu Bantul tuh panas banget. Iya benar. Jadi paling cocok sama dendro. Itu jenis anggrek dendro maksudnya? Jenis anggrek dendrobium. Dendrobium. Mahal gak? Enggak, itu 65 ribuan, 65 ribuan. Oke. Butuh berapa anggrek sih satu rumah kecil itu? Tidak terbatas. 100 lebih ya? Tergantung karena hobi kan. Kalau hobi biasanya customer kita gitu, oh aku belum punya ini, mau yang ini, oh belum punya itu. Jadi ya karena seneng, karena hobi, ya kadang-kadang punya satu tuh nggak cukup, punya 100 juga tetap nggak cukup. Iya gitu. sih, bener. Oke, bener-bener bikin aku pengen belajar deh Kak. Boleh gak nih aku belajar sama Kak Nanda nanti ya? Boleh. Gimana cara merawat anggrek? Barangkali tak awali dari rumah dulu kali ya? Iya gak sih? Dari rumahku aku taruh anggrek-anggrek dulu gitu ya. Tadi kan kita ngomongin anggrek itu terkait teknis dan sebagainya, penjagaan yang bisa kita dapetin malah belum kita bahas. Jadi kalau anggrek itu juga membantu kita terkait ini nggak? Bagaimana CO2, oksigen yang dia berikan untuk kita itu berpengaruh juga nggak? Termasuk yang bisa membantu nggak sih sebenarnya? Ya karena dia termasuk jenis tanaman ya, berarti dia kalau malam dia akan ngerilis CO, kalau misalkan siang dia akan ngerilis O, gitu. Jadi sama aja sih. Tapi emang kalau dibandingkan sama pohon, tentu saja lebih banyak yang dihasilkan oleh pohon. Emang kalau dibandingin sama daerah-daerah lain gitu, penyuka anggrek di Yogyakarta seperti apa? Penyuka anggrek di Jogja tuh gede Mas. Jadi banyak sekali kalangan, dari mulai ibu-ibu sampai anak muda. Sekarang aku ngecek data dari customer kita itu semakin kesini tuh semakin banyak anak-anak muda yang suka. Awalnya kayak 25 tahun ke atas, tapi sekarang udah mulai lebih muda penyuka anggrek gitu. Mudah nggak sih Kak? Jujur ngerawat anggrek ini? Mudah. Ya kalau kamu karena udah berpengalaman. Tapi beneran mudah. Coba aku deh pengen 1-2 bibit nanti beli di mana ya? Di tempat kami dong. Oh bisa, boleh. Sekalian aku belajar ya tapi ya. Iya, nanti biasanya kalau di tempat kita yang biasanya kita juga harus lakukan adalah mengedukasi. Jadi customer baru, yang penyuka anggrek baru nggak salah kaprah tentang anggrek gitu. Jadinya nggak kapok gitu, Mas. Cuma air kan Kak yang dibutuhin? Atau ada lagi yang lain? Tadi 4 tadi, air, matahari, angin, sama nutrisi. Nutrisi itu apa? Pupuk? Nutrisi itu bisa pupuk. Atau? Gitu. Biasanya ada pupuk, ada hormon gitu. Cuma kenapa nutrisi selalu aku sebut yang terakhir? Karena sebenarnya nutrisi itu udah ada di alam. Oke. Kalau misalkan kita tempatnya pas itu tadi gitu. Oke. Nih, kalau di Sleman sendiri ini seberapa banyak nih kompetisi tentang anggrek satu sama lain, atau sebenarnya sedikit? Atau banyak, atau bener-bener set gitu? Enggak sih, karena anggrek itu bukan bisnis yang
yang apa istilahnya? Iya, paham sih, benar-benar. Red ocean ya, yang banyak banget gitu. Enggak, anggrek itu lebih ke bisnis hobi gitu. Karena dia bisnis hobi, kami semua adalah penghobi juga sebenarnya. Jadi kalau kompetitor kami punya anggrek yang kami nggak punya, kita cenderung beli ke kompetitor kita juga gitu. Dan jangan salah, di banyak tempat kita atau banyak tempat teman-teman kita itu ada loh Mas anggrek yang nggak dijual, hanya karena kita suka banget gitu. Jadi ini berapa gitu, pasti nggak dijual gitu karena emang koleksi. Oke, nggak dijual. Jadi sebenarnya karena itu hobi, harga itu juga tak ternilai ya. Maksudnya tergantung orangnya juga ya kalau mau jualan. Untuk spesies iya. Seringkali untuk spesies iya. Oh, ada beda. Ini spesies gimana maksudnya? Spesies itu tanaman yang masih asli, yang masih kita temukan di hutan-hutan di Indonesia atau di negara-negara lain gitu. Tapi kalau yang udah hybrid, biasanya dia budidayanya sudah melalui lab, jadi massal. Gitu, sudah industri. Jadi kalau yang sudah industri itu emang ada rate harganya sendiri gitu, yang tidak terlalu tinggi dibandingkan yang lain. Oke. Tapi pun sebenarnya kan karena ini hobi, orang yang nggak paham anggrek kita jual kan juga terserah kita kan. Ini barang koleksiku, beli aja 500.000 gitu bisa nggak? Tetap nggak bisa lah, nggak bisa segampang itu kayaknya. Tak segampang itu ya. Oke, sering hunting anggrek juga nggak di tempat lain atau sering cari-cari tempat yang lain gitu ya? Emang kami ya karena tadi kompetisi tadi itu nggak terlalu berpengaruh Mas di kita, karena kita tetap berteman satu sama lain gitu. Jadi kalau ada Mas kamu penganggrek terus kamu punya varian baru gitu, kita juga sering Mas aku mau dong gitu. Oh iya bener ya. Pantesan tadi aku ayo buka di Bantul gitu ya. Ayo. Iya. Boleh ya. Harga anggrek termahal sampai saat ini berapa nih? Aduh, kalau harga anggrek termahal karena tadi ini ada sisi bisnisnya, ada sisi hobinya, ya kadang-kadang bisa mahal banget. Contohnya? Kalau koleksi gitu. Contohnya Bulbopilum phalaenopsis atau anggrek dasi. Itu dia anggrek asli Papua. Dia bunganya baunya busuk. Tapi dia nggak wangi gitu loh. Maksudnya baunya tuh nggak enak gitu. Nah, tapi dia panjang daunnya itu bisa mencapai 2 meter, 3 meter. Nah, kalau udah kayak gitu harganya udah ratusan. Terserah kamu yang menilai. Oh gitu ya. Tapi untuk kolektor bunga ini juga banyak gak sih di Indonesia? Kolektor bunga banyak. Jogja banyak. Banyak juga ya. Oke. Ini kalau kita lihat juga kadang sering kan kita memelihara, merawat anggrek tapi bunganya tuh nggak harum keluar gitu loh. Itu memang tergantung karakternya lagi sesuai dengan tadi yang Papua itu atau gimana sih? Iya, kalau untuk tanaman hybrid berarti yang sudah disilang-silang. Itu biasanya wanginya hilang, sudah tidak ada wangi lagi. Tapi kalau spesies masih ada wanginya. Semprot parfum bisa nggak? Kasian ya, dikasih alkohol mabok dia nanti. Yeah. Jadi keren banget sih obrolan kita hari ini. Aku jadi banyak banget dapat insight terkait bagaimana perkembangan anggrek hingga saat ini sampai ternyata ada anggrek yang bisa jadi kafe loh. Itu ide bagus loh. Kok nggak kepikiran ya? Kita bikin besok di Bantul. Malah ngobrolin Bantul ya kan. Tapi emang seru banget ya bagaimana efek dari anggrek Astuti Jogja tadi yang membawa banyak konsumen datang ya kan, untuk awalnya pengennya selfie, tapi after that ternyata yang datang para customer untuk membeli anggrek gitu kan. Nah, ternyata ngerawat anggrek juga nggak susah ya kan. Banyak gak nih pelatihan untuk melestarikan anggrek? Tadi kan sudah disampaikan ya kan. Jadi kalau mau latihan di tempatnya kakak pun juga bisa gitu ya. Tapi kalau yang dibikin pemerintah ada gak sih? Aku nggak tahu ya Mas, nggak berani jawab lah itu. Oke. Harga kosnya berapa nih untuk ikut latihan di tempat kakak? Atau tinggal beli itu? Enggak sih, kadang-kadang kita ada yang kelas berbayar, ada juga yang kelas nggak berbayar. Berapa tuh? Kalau yang kelas nggak berbayar ya free kan gitu. Tapi kalau kelas berbayar nanti kisarannya di 50, 100, 150 tergantung pelatihan apa yang kita berikan dan juga barang apa yang dibawa pulang. Gitu. Jadi tergantung ya. Kira-kira dari range berapa kalau mau latihan? Itu tadi free sampai 150 sampai 200. Per packs ya, per orang ya. Oke. Banyak ya berarti orang-orang yang memang nyari anggrek di tempat kakak juga ya. Udah pada tahu kolektor-kolektor ya. Ada yang pernah susah nyari gitu gak? Maksudnya barang yang dicari itu susah.
Barang yang dicari susah sering, karena bagaimanapun juga anggrek yang spesies itu memang susah, kecuali yang hybrid tadi ya. Dari hutan gitu, jadinya emang kita hati-hati banget. Biasanya kalau anggrek itu pada buat apa sih beli anggrek selain buat dipajang? Untuk kesenangan hati, ketentraman jiwa. Untuk gift gitu ya. Gift juga bisa. Kadang-kadang ini kan lagi musim nih Mas, anggrek untuk gift. Biasanya emang kami pakainya anggrek bulan yang hybrid sih, karena bunganya gede, warnanya menor kayak gitu. Itu lama nggak sih anggrek itu? Berapa lama? Sampai 3 bulan. Habis itu layu. Tanam. Habis itu bunganya layu. Nah kalau misalkan mau dilanjutin gitu, mau dilanjutin untuk berbunga lagi, berarti harus ditanam ulang. Oh gitu. Besok deh kita belajar deh, kalau kayak gini kan jadi cuma awang-awang ya. Tapi seru banget, nanti aku pengen banget jelas harus main. Salaman dulu. Aku akan main di tempatnya Kak Nanda gitu ya, barengan teman-teman dari podcast Beranda Sleman. Kali ini sebelum kita tutup, mau disampaikan nggak untuk Slemanis yang ada di rumah? Silahkan. Oke, untuk anggrek itu bukan tanaman yang sulit. Jadi cuman mitos kalau anggrek itu sulit. Anggrek itu cantik, anggrek itu menyenangkan, dan anggrek itu gampang sekali dirawat. Jadi tanam anggrek sekarang. Tanam anggrek sekarang juga. Terima kasih untuk Kak Nanda ya, sukses untuk anggreknya. Ya kan, nanti kita bisa main-main ke sana lah ya. Jadi untuk Slemanis kali ini kita udah banyak sekali ilmu terkait gimana cara memelihara anggrek. Ternyata simple ya. Ternyata tidak sesuai ekspektasiku yang berat dan susah tadi, Kak. Nanti kita belajar lebih dalam lagi, langsung datang ke Anggrek Astuti Jogja yang ada di daerah Pakem, Sleman. Kita ketemu lagi di podcast Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman berikutnya.